Pemirsa, seberapa sering Anda gonta-ganti handphone demi versi yang lebih baru dan canggih? Atau berapa banyak barang elektronik yang sudah lagi tak terpakai namun mendekam di rumah? Tahukah Anda bahwa limbah elektronik ternyata jadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan karena mengandung senyawa kimia yang berbahaya? Seperti apa penelusuran rekan saya David Silahoy? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Tahukah Anda bahwa ada limbah berbahaya yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita? Bila tidak tepat penanganannya, maka akan berbahaya bagi kesehatan kita. Ini dia. Segini banyak limbah elektronik yang saya punya dan saya rasa saya harus membuangnya segera karena saya menyadari bahwa hal ini tidak baik untuk kesehatan. Ya, ada berbagai macam charger, CCTV, bahkan handphone yang sudah tidak terpakai ini sudah saatnya dibuang. Barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari seperti handphone, lampu neon, komputer hingga televisi mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Bahkan yang paling banyak dan berbahaya yaitu limbah baterai bekas mainan anak-anak. Baterai termasuk dalam barang beracun dan berbahaya karena mengandung logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, dan litium. Pencemaran lingkungan mulai terjadi ketika batu baterai dibuang sembarangan ke tong sampah maupun ke pekarangan belakang rumah. Baterai bekas yang tergeletak di tanah lama-kelamaan akan berkarat dan mengeluarkan cairan. Cairan yang keluar kemudian terserap ke tanah dan dapat meracuni tanaman serta cadangan air tanah yang berbahaya bila dikonsumsi manusia. Jika dibuang ke tong sampah dan dibakar, maka senyawa kimia barang elektronik tadi mencemari udara dan memicu kanker. Dan jangan pula dibuang ke laut karena logam beratnya bisa mencemari ekosistem laut. Ketika kandungan merkuri dikonsumsi oleh ikan yang akan kita konsumsi, maka dapat merusak sistem saraf dan juga penglihatan, menghambat kerja ginjal, dan merusak metabolisme, serta berbahaya bagi ibu yang sedang menyusui. Oleh karena itu, demi kebaikan kita semua, saya ajak Anda untuk membuang semua sampah elektronik mulai dari rumah Anda. Nah, untuk mempermudah kita membuang sampah elektronik, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga menyediakan kotak-kotak khusus untuk membuang sampah-sampah elektronik yang bisa ditemui di halte Transjakarta dan stasiun MRT. Oke, Mbak udah sering buang sampah begini? Ini kebetulan saya baru yang pertama kali sih. Baru pertama kali, tapi tahu dari mana soal ini? Ini saya tahu ada di media-media sosial mengenai sampah elektronik atau electronic waste, daripada dibuang atau disimpan di dalam rumah, lebih baik saya salurkan ke tempat penampungan electronic waste. Namun sayang, tak banyak warga Jakarta yang menyadari manfaat dari membuang limbah elektronik dengan benar, sehingga belum banyak yang berpartisipasi. Hingga bulan Maret 2021 ini, limbah elektronik yang terkumpul hanya 5,2 ton saja. Padahal populasi Jakarta mencapai 11 juta jiwa. 2020 dari Januari sampai Desember itu kita mengumpulkan 21 ton limbah elektronik, beragam ya. Itunya banyak jenisnya. Untuk 2021 Januari sampai dengan Maret itu 5.200 kg yang terkumpul. Jakarta hanya menyumbang 0,0004% dari sampah elektronik di seluruh dunia yang mencapai 52 juta ton per tahun. Namun itu bukan berarti bahwa sampah elektronik Jakarta sedikit. Kita perlu untuk menyadari bahwa limbah elektronik dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh kita. Wow, masih ada microwave, ada dispenser, magic jar, juga kemudian banyak sekali televisi tabung di sini. Ini adalah tempat penampungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagi Anda yang punya barang-barang elektronik yang sudah tidak dipakai lagi, ada baiknya Anda langsung saja, pertama, bisa meneruskan itu kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Atau yang kedua, Anda bisa jual ke pasar loak, lumayan dapat uangnya. Atau yang ketiga, Anda bisa
minta Dinas Lingkungan Hidup untuk datang ke rumah Anda dan menjemput barang-barang bekas seperti ini daripada memenuhi rumah Anda dan membahayakan kesehatan Anda. Saya David Silahoy, Eri Rebeka, iNews melaporkan.